Pada awalnya daerah Pesawaran merupakan bagian dari teritori Kabupaten Lampung Selatan. Seiring waktu berjalan, daerah Pesawaran semakin menunjukkan diri memiliki potensi ekonomi yang luas, sehingga layak untuk berdiri menjadi daerah otonomi baru Kabupaten Pesawaran. Secara geografis, Kabupaten Pesawaran memiliki luas wilayah 1.173.077 km persegi atau 117.377 hektar, yang terdiri dari 11 kecamatan, yakni Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegi Deneng, Kecamatan Wailima, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Puduh Pidada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Margapunduh, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Wairatai, dan Kecamatan Waikilau. Desa Durian adalah desa yang berada di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang berdiri pada tahun 1946. Terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Durian Induk, Dusun Warnasari, Dusun Tegal Arum, dan Dusun Pakuan, dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banjaran, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gayau, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Selat Sunda, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Padang Cermin. Desa seluas 689,2 hektar ini sebagian besar lahannya dipergunakan untuk perkebunan dan sebagian lagi dipergunakan untuk persawahan, pemukiman, dan juga dipergunakan untuk aktivitas sosial kemasyarakatan dengan perincian 512 hektar untuk perkebunan, persawahan 20 hektar, untuk pemukiman 156,95 hektar, dan 0,25 hektar untuk perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 7 km, jarak dari pusat pemerintahan kabupaten 53,4 km, jarak dari pusat pemerintahan provinsi 40 km, jarak dari pusat pemerintahan pusat 260 km. Berdasarkan hasil pemutakhiran data penduduk Desa Durian pada tahun 2019 berjumlah 1.832 orang dengan jumlah keluarga sebanyak 503 kepala keluarga. Desa Durian merupakan pedesaan kaya akan hasil laut dengan mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah nelayan dengan hasil utama ikan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah bertani atau berkebun dengan hasil utamanya coklat dan pisang, serta sebagian lagi di sektor industri, jasa, PNS, dan TNI Polri. Pemerintah Desa Durian saat ini dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Fauzi. Pemerintahan Desa Durian aktif bekerja sama dengan desa-desa lainnya dan pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk membangun dan mengembangkan desanya. Dalam pembinaan generasi muda, Desa Durian aktif membina Karang Taruna dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK Remaja. PIK Remaja Riset Desa Durian yang merupakan bagian dari ketahanan keluarga, di samping melakukan dalam program kesehatan reproduksi hingga melakukan kerjasama dalam kelompok BKB dalam pembuatan alat permainan edukasi tradisional untuk kegiatan pembinaan bina keluarga balita, yang bertujuan membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak. Pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kesehatan di Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung tahun 2019 ini merupakan langkah nyata antara pemerintah daerah, PKK, dan seluruh masyarakat, baik yang tergabung dalam kader KB, Posyandu, PHBS, Dasar Wisma, dan lain-lain, serta adanya dukungan dari tokoh-tokoh agama
bulan tokoh Oktober. masyarakat dalam upaya Kemudian peningkatan dilanjutkan kepedulian dengan dan peran kegiatan serta sekolah. masyarakat dalam mendukung program KB dan kesehatan pada program kesejahteraan keluarga. Di bidang kesehatan, pemerintah Desa Durian dibantu masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan masyarakat melalui klinik-klinik posyandu anak, posyandu lansia, dan juga posyandu remaja. Saat ini, Desa Durian terdapat 2 posyandu, yaitu Posyandu Cempaka 1 yang terletak di Dusun Tegal Arum dan Posyandu Cempaka 2 yang terletak di Dusun Warnasari. Pelayanan yang diberikan di Posyandu Cempaka 1 yang saat ini kategori mandiri bersifat terpadu, serta berintegrasi dengan BKB, PAUD, dan PIK Remaja. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat, karena di posyandu tersebut masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lengkap pada waktu dan tempat yang sama. Di Posyandu Cempaka 1 Desa Durian ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan pokok yaitu pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan kesehatan, pelayanan kesehatan yang meliputi KIA, KB imunisasi, penyuluhan dari berbagai lintas sektoral untuk meningkatkan peran serta masyarakat, serta pemberian PMT untuk ibu hamil dan balita. Selain itu, di Posyandu Cempaka 1 Desa Durian juga terdapat inovasi-inovasi dan keunggulan-keunggulan lain antara lain 1. Dana sehat. Sumber dari dana sehat adalah yaitu 1 dari pemerintah, yang kedua dari anggaran dana desa, yang ketiga iuran masyarakat, yaitu masing-masing anggota posyandu yang hadir sebesar Rp2.000 dan juga dari donatur tidak tetap seperti pengusaha tambang, pengusaha ikan asin dan lain-lain. Dana yang terkumpul bisa digunakan untuk kebutuhan yang ada di posyandu, misalnya transport kader, untuk pembuatan pemberian makanan tambahan atau PMT balita dan ibu hamil, untuk membeli alat tulis kantor, serta kebutuhan yang tak terduga lainnya. 2. Odong-odong posyandu. Odong-odong digunakan untuk menarik perhatian balita serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk rutin melakukan penimbangan dan datang ke posyandu dengan cara menjemput balita dari rumah ke rumah menggunakan odong-odong. Dengan adanya odong-odong ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan balita ke posyandu. Ayo ibu-ibu, sekarang posyandu kita kan udah selesai. Saatnya kita bagi-bagi dompet. Siapin kuponnya, dilihat satu-satu ya. 3. Door prize. Door prize ini dilakukan dengan membagikan kupon kepada ibu balita yang datang ke posyandu. Kemudian, setelah acara posyandu selesai, kupon tersebut diundi dan beberapa peserta terpilih akan mendapatkan hadiah yang disediakan oleh lintas sektor. 4. Taman Baca Balita. Taman Baca Balita bertujuan untuk menambah informasi dan pengetahuan bagi ibu dan balita. 5. Warung Posyandu. Warung posyandu yang dijalankan oleh kader posyandu menyiapkan makanan siap saji untuk ibu-ibu bayi atau balita yang datang ke posyandu. Sayur dan makanan yang sehat non-MSG, serta agar ibu tidak repot lagi setelah pulang dari posyandu untuk menyiapkan makanan atau sayur untuk keluarga. Kemudian, uang yang dihasilkan akan dikembalikan untuk posyandu sebagai tambahan uang kas dan untuk modal warung posyandu bulan berikutnya. 6. Tabulin atau tabungan ibu bersalin. Tabungan yang beranggotakan ibu hamil yang ada di posyandu. Ibu hamil bisa menabung setiap bulan dengan nominal yang tidak ditentukan. Hasil dari tabungan dapat digunakan untuk membantu biaya persalinan. 7. Posyandu Remaja. Posyandu Remaja dibentuk dengan sasaran remaja bekerja sama dengan PIK Remaja Riset Desa Durian. Posyandu Remaja dilakukan setiap bulan. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, pembagian obat cacing setiap 6 bulan sekali,
pembagian tablet FE bagi remaja putri, serta sosialisasi bahaya 3 ancaman reproduksi bagi remaja atau triad KRR. 8. Makanan tambahan ibu hamil dari daun kelor. Sebagai pemanfaatan daun kelor yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, sehingga dibuat bolu yang ditambahkan daun kelor untuk makanan tambahan ibu hamil. 9. Makanan tambahan balita dari ikan. Untuk mencegah terjadinya stunting pada balita dengan menambahkan ikan pada menu makanan balita, yaitu bubur ikan Simba. 10. Pojok oralit. 11. Kolam renang balitaku. Berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan kebugaran bayi dan membantu meningkatkan tumbuh kembang balita. 12. Kebun sayur balitaku. Sebagai percontohan bagi ibu-ibu yang membuat kebun sayur di pekarangan rumah, juga untuk mempermudah ibu-ibu memperoleh sumber vitamin dan mineral dalam meningkatkan gizi balita. 13. Apotek hidup balitaku. Dilaksanakan sejak bulan Juli 2013 sebagai percontohan untuk obat tradisional bagi bayi atau balita yang sakit. 14. Home Care Balitaku. Home Care Balitaku adalah program perawatan balita di rumah yang dilakukan oleh kader yang telah dilatih. Pelatihan dilakukan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau BPMBD. Yang bertujuan 1. Mendapat informasi atau pengetahuan dan memberi tindakan di rumah pada anak balita yang sakit, misal demam atau diare. 2. Mengajak dan mengingatkan para ibu agar berkunjung ke posyandu. Dilakukan H-1 sebelum jadwal posyandu. 3. Melakukan kunjungan rumah secara berkala bagi ibu hamil dengan resiko tinggi untuk mendukung program MDGs untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau balita. 15. Taman bermain balitaku. Tujuannya sebagai sarana edukasi bagi ibu dan balita yang berkunjung. Pijat bayi merupakan edukasi bagi ibu-ibu yang memiliki bayi untuk merangsang tumbuh kembang bayi. Keberhasilan pembangunan di Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung ini tidak terlepas dari keberadaan dan peran PKK Desa, serta kader-kader Dasawisma sebagai ujung tombak di lini lapangan yang merupakan mitra pemerintah dengan upaya penggerakan masyarakat guna membangun desa untuk mewujudkan Desa Durian menjadi salah satu desa maju di Provinsi Lampung.